dan santri aktif rahimakumullah. Kalau tadi pengasuh menjelaskan dawuhnya, bila mana ada santri yang jadi kiai dan penceramah, itu adalah merupakan kecelakaan. Karena memang pengasuh sendiri telah menjelaskan bahwa muassis Pondok Pesantren Nurul Jadid Kiai Haji Zaini Mun'im tidak sama sekali tidak punya cita-cita santrinya ingin menjadi kiai, tapi menjadi mukmin muslim sejati yang bermanfaat di masyarakat. Maka jangan heran bila mana santri Nurul Jadid di mana saja itu menjadi semacam-macamnya profesi. Dubes ada, dukun besar ada. Saya punya teman jadi dubes ada, ya penceramah ada, termasuk saya yang kecelakaan ini. Jadi kiai ada, ketua P4NJ pusat ini adalah pengasuh pesantren, dan masih banyak lagi. Jadi pejabat bukan ada, banyak. Anggota DPR full, apalagi kepala desa banyak. Jadi oleh karena itu ada banyak memang bertanya kepada saya ketika saya diundang, ada beberapa kiai bertanya, kok bisa Nurul Jadid itu ada di semua sektor? Saya bilang bahwa cita-cita pengasuh muassis itu tidak ingin menjadikan santri-santrinya menjadi kiai, tapi santri-santrinya menjadi manusia-manusia yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Namun hari ini saya ingin mengatakan bahwa saya ingin menukil satu kata-kata dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, seorang khalifah dari Thariqah Syadiliyah. Beliau menyatakan, laisal muridu may yaftakhiru bi syaikhihi, innamal muridu may yaftakhiru innamal muridu may yaftakhiru syaikhuhu bihi. Murid itu adalah bukan orang yang hanya membanggakan gurunya, tapi sebenar-benarnya murid adalah orang yang dibanggakan oleh gurunya. Hari ini di Harlah Pondok Pesantren yang ke-76, kita ini harus berusaha sebagai alumni supaya kita memang betul-betul menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh guru-guru kita. Kalau tadi bagaimana mustajab doanya Kiai Zaini Mun'im, sampai dirinci dan ternyata semuanya terrealisasi. Masa ada doa PLN? Saya belum pernah menemukan doa serinci itu. PLN, bangunan bertingkat, kamar-kamar yang banyak, itu semua ternyata terrealisasi. Kita tidak usah macam-macam, inilah kewalian Kiai Zaini, inilah karomah Kiai Zaini. Karomah dan kewalian itu tidak bisa ditiru, itu memang sudah pangkat. Tapi permasalahannya adalah kita bukan hanya senang, bangga terhadap guru kita Kiai Zaini Mun'im yang sehebat itu, tapi bagaimana kita harus membanggakan beliau. Kita telaah ada satu hadis, mohon maaf kalau salah, ini karena tanpa persiapan. Saya ke sini betul ini, saya ke sini ingin hadir haulnya beliau, tapi barusan ya sudah diperintah santri itu kalau diperintah kiai apapun saja sam'an wa ta'atan. Begini, Kiai Zaini Mun'im dan segenap masyayikh yang ada di foto tadi itu menyaksikan apa yang kita lakukan di rumah. Saya pernah mendengar dawuh dari Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini. Orang yang baru lahir itu matanya, penglihatannya itu terbatas. Sampai setelah beberapa hari baru melihat.
Tapi penglihatannya juga terbatas, tidak bisa melihat sesuatu yang ada di balik benda, tapi hanya melihat di benda itu. Maka ketika orang itu sudah meninggal dunia, maka penglihatannya itu tembus kemana-mana. Ini ada hadisnya. Bisyawahidihi, hadis ini sahih katanya. Bahkan ini yang mentahrid adalah kelompok sebelah, Syekh Albani, kelompok sebelah. Bisyawahidihi. Saya mendapatkan dua riwayat dari hadis Imam Ahmad fil Musnad dan dari Abdullah ibn al-Mubarak. Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan bisyawahidihi, hadis ini sahih. Hadisnya begini. Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Wahai orang-orang yang masih hidup, sesungguhnya amal kalian itu ditampakkan kepada saudara famili kalian yang sudah meninggal dunia. Ditampakkan, dan berarti sengaja ditampakkan, dilaporkan. Coba, berarti amal kita itu loh dilaporkan. Loh, hadisnya ini kan aqarib, asyair. Sedangkan kita tidak punya ikatan darah secara genetika, secara genetik dengan Ki Zaini Mun'im. Perlu diperhatikan bahwa dzurriyah itu ada dua. Ada dzurriyah bin nasab, ada dzurriyah bis sabab. Ketika seorang mufassir Asy-Syaikh As-Sawi menjelaskan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Setiap adapun orang-orang yang beriman dan diikuti oleh dzurriyahnya yang beriman juga, maka aku susulkan, pertemukan mereka itu dengan dzurriyah, dengan sesambungan sesepuh-sesepuhnya. Di mana? Di sorga. Dzurriyah itu Asy-Syaikh As-Sawi menjelaskan ada dzurriyah bin nasab, ada dzurriyah bis sabab. Dzurriyah bin nasab secara genetik ayah, ibu, terus kemudian cucu, kompoi, kerepek, gerubak. Tapi ada dzurriyah bis sabab. Dzurriyah bis sabab itu adalah keturunan di mana ada seseorang yang memiliki ikatan emosional yang tinggi, maka itu adalah orang tua kita. Saya punya orang tua, namanya ayah ibu saya. Saya punya mertua, mertua laki-laki saya dan mertua perempuan saya. Tapi saya punya ayah ideologi saya. Siapa? Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini. Maka